Paul Scholes. I would like to have this player with us. Two guy, Scholes steals the ball, Scholes in the area, Scholes sets it all coming, Scholes scores! That's relief! Scholes was unbelievable, wasn't he? Dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya, Paul Scholes adalah salah satu kunci golden era Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Pemain yang dijuluki The Psy Genius atau terkadang dikatakan sebagai The Einstein of Football ini adalah gelandang lengkap yang diinginkan tim manapun. Stamina, kecepatan, dan umpannya yang luar biasa dapat mengubah nasib permainan hanya dalam hitungan detik. Scholes adalah penghubung sempurna antara lini pertahanan dan lini serang. Terkadang dia sibuk merebut bola dari lawan, tapi terkadang dia juga sibuk mematahkan strategi bertahan lawan. And I love CVG, but I have to go with Paul Scholes. Tuesday have been saved tonight for the most part. It's another Scholes pass, and here's Wayne Rooney. He said he was back to his bed. Keterampilan bermainnya telah mengesankan semua orang di seluruh dunia. Selama waktunya bersama Sir Alex dan Manchester United, Scholes memenangkan 11 gelar Liga Premier, 3 Piala FA, 2 Piala Liga, dan 2 gelar Liga Champions. Benar, dia sangat sukses dan populer di dunia sepak bola. Meskipun dia memiliki asma, penglihatannya kurang jelas, dan menderita penyakit lutut Osgood-Schlatter. Mari kita simak sehebat apa pemain yang dijuluki The Einstein of Football ini, sehingga ia mendapatkan banyak pujian dari banyak pemain hebat dunia. For the last 20 years or so, right on cue. Paul Scholes lahir pada 6 November 1974 di Salford. Dia dibesarkan di Manchester. Sejak dini, Scholes sangat hebat dalam olahraga, terutama dalam kriket dan sepak bola. Namun, ia memilih sepak bola karena kecintaannya yang besar terhadap Manchester United. Pada usia 14 tahun, perjalanan Paul Scholes dimulai ketika ia terpilih untuk Akademi Muda Manchester United sebagai salah satu fledgling Vergy atau sekelompok pemain yang direkrut oleh Manchester United di bawah manajemen Sir Alex Ferguson. Debutnya bersama United adalah saat MU melawan Port Vale di ronde kedua kompetisi Piala Liga. Saat itu, Scholes yang masih berusia 19 tahun mendapatkan kesempatan bermain setelah Ferguson mengistirahatkan banyak pemain andalannya. Bersama Gary Neville, David Beckham, Nicky Butt, Simon Davies, dan Keith Gillespie, Manchester United mampu mengalahkan Port Vale dengan skor 2-1.
di mana Paul Scholes memborong kedua gol yang diciptakan United. Ferguson telah memperhatikan kemampuan teknis Scholes yang melimpah sejak usianya masih sangat dini. Dia anak yang tertutup dan pemalu, namun menonjol di lapangan. Gaya bermainnya sebenarnya yang lebih banyak berbicara tentang sehebat apa Paul Scholes. Bos United, Sir Alex Ferguson, awalnya dengan enggan mengakui bahwa dia pikir badan Scholes terlalu kecil. Dia mengatakan kepada asistennya Jim Ryan bahwa Scholes tidak akan punya kesempatan. Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu lelucon di Old Trafford karena kemampuan Scholes berubah secara besar-besaran. Dalam musim pertamanya, dia sudah menjadi bintang dalam banyak hal, mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 17 penampilan. Bukan yang terbaik, tapi tidak buruk untuk musim pertamanya sebagai pemain. Dia bukan dribbler sempurna, tetapi kakinya yang cepat sangat membantunya meskipun bermain di ruang yang sempit. Ketenangan dan finishingnya juga merupakan aset yang sangat besar yang paling banyak ia perlihatkan di musim 95-96. Banyak yang mungkin lupa bahwa Scholes pada awal karirnya bermain sebagai seorang striker, tepatnya menjadi striker bayangan. Walaupun posisi aslinya sebagai gelandang, Sir Alex terpaksa menggunakannya sebagai penyerang karena pada saat itu Eric Cantona mendapatkan larangan bermain. Scholes menjadi penyerang tambahan dalam formasi 4-4-2 atau terkadang 4-4-1-1, sehingga dia lebih banyak terhubung dengan lini tengah. Melihat golnya yang cukup produktif, Scholes bisa saja menjadi striker. Namun kedatangan Ole Gunnar Solskjaer membuat Scholes kembali ke posisi alaminya sebagai gelandang bertahan, terutama setelah Roy Keane mengalami cedera lutut di akhir September dan absen selama sisa musim 97. Pada musim 99-2000, Scholes mencetak salah satu gol terbaik dalam karirnya melawan Bradford City pada 25 Maret 2000. David Beckham mengambil tendangan sudut langsung ke Scholes yang berdiri di tepi kotak penalti, yang melepaskan tendangan voli ke atas Dwight York. Seminggu kemudian, hat-trick pertama Scholes dicetak melawan West Ham United dalam kemenangan 7-1 yang membuat United unggul 10 poin. Dalam musim 2002-2003, Scholes mencetak 20 gol, termasuk 4 gol Piala FA terbaik dalam karirnya yang ia lesahkan pada musim itu. Dan di final FA Cup musim berikutnya, dia luar biasa. Pada separuh musim 2005-2006, penglihatannya yang kabur nyaris mengancam karirnya. Ia banyak absen bermain, namun kembali tampil saat pertandingan terakhir United melawan Charlton Athletic. Pada Oktober 2006, Scholes telah memainkan 500 pertandingan. Dia lalu mengalami cedera ligamen lutut 1 malam sebelum pertandingan Liga Champions melawan Dinamo Kiev. Scholes baru kembali saat Januari 2008 dan masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Tottenham Hotspur. Kemudian pada 23 April 2008, pada penampilan di Liga Champions ke-100-nya melawan Barcelona, Scholes mencetak satu-satunya gol yang membuat Manchester United melaju ke final. Itu adalah momen berkesan dalam karirnya. Scholes mendapatkan penghargaan Hall of Fame sepak bola Inggris pada September 2008. Pada tanggal 31 Mei 2011, di usia 36 tahun, Scholes resmi mengumumkan pengunduran dirinya dan segera bergabung dengan staf pelatihan Manchester United. Pada musim 2012-2013, Scholes yang kala itu tengah melatih tim cadangan MU, ingin kembali bermain. Ia kemudian mendekati Sir Alex dan asisten manajer Mike Phelan dan mengutarakan niatnya yang ingin keluar dari masa pensiun. Atau jika mereka menolak, mungkin ia bisa bermain dengan klub lain. Saat itu kondisi MU sedang mengalami badai cedera, terutama di posisi gelandang tengah. Anderson Abreu baru pulih dari cedera lutut. Darren Gibson belum lama kembali berlatih normal sejak cedera pada pertengahan Desember. Tom Cleverley cedera pergelangan kaki sejak November dan diprediksi baru pulih pada Februari. Tapi yang paling terasa kehilangannya adalah cedera Darren Fletcher.
yang membuat sang pemain harus menepi sejak pertengahan Desember sampai akhir musim. Jadi, Sir Alex harus melakukan sesuatu. Ia sempat mencoba Phil Jones, Park Ji-sung, Luis Nani, Rafael da Silva, dan Ryan Giggs untuk bermain di posisi gelandang tengah dengan meracik formasi dalam pola dasar 4-4-2 atau 4-3-3. Ia juga mempromosikan para gelandang muda dari akademi seperti Pogba, Rafael Morrison, dan Yarnell Cole ke dalam skuad senior. Dan yang mengejutkan adalah Sir Alex diam-diam mendaftarkan kembali Paul Scholes yang telah pensiun 7 bulan sebelumnya. Para pemain United tentu terkaget-kaget melihat kembalinya Scholes ke ruang ganti. Ferguson tidak memberitahu para pemain karena aku pikir dia hanya ingin situasinya tetap tenang. Bertandang ke markas City, dia hanya menyuruhku ke Hotel The Lowry pada Sabtu malam sebelum pertandingan yang digelar pada hari Minggu. Dia hanya duduk di meja, kalau tidak salah dengan setengah gelas anggur, dan menyuruhku jangan berkata apa-apa. Kemudian aku datang ke lapangan keesokan harinya, dan tentu aku tahu apa yang akan terjadi. Aku agak gugup memikirkan apa yang rekan-rekanku pikirkan. Lantas kami ke ruang ganti, dan seragamku sudah dipasang. Aku didaftarkan sebagai pemain pengganti. Begitulah ia bercerita pada BT Sports. Rooney selepas laga melawan City itu berkata, "Tentang Scholes, itu cukup mengejutkan. Kami tidak tahu bahkan sampai kami di ruang ganti. Tapi itu sangat bagus, kembali memiliki pemain dengan kualitas sepertinya." Scholes dengan persetujuan Sir Alex ternyata memang sudah mempersiapkan dirinya untuk kembali merumput beberapa bulan sebelumnya. Sambil melatih tim muda, ia melatih dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Manchester United akhirnya mengalahkan Manchester City pada laga kembalinya Scholes dengan skor 3-2. Scholes baru bermain pada menit ke-59 menggantikan Luis Nani saat kedudukan sudah 3-1 untuk United. City yang bermain dengan 10 pemain sejak Vincent Kompany di kartu merah pada menit ke-12 memperkecil keadaan lewat gol Sergio Aguero 6 menit setelah Scholes bermain. Sir Alex sendiri selalu yakin dengan Paul Scholes. Dia pernah mengatakan, "Saya pikir Paul Scholes adalah pemain terbaik di Inggris. Dia punya keterampilan terbaik, otak terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada pemain dengan cetakan dimanapun di dunia. Paul tak tergantikan." Kembalinya Scholes sebenarnya tidak disyukuri sepenuhnya oleh seluruh penggawa United. Pogba adalah pemain yang paling kecewa atas perekrutan kembali seniornya itu. Karena sebelum itu, Pogba yang kemampuannya belum seperti sekarang dijanjikan akan banyak bermain dengan skuad senior oleh Ferguson. Itu juga salah satu alasan mengapa Pogba hijrah ke Juventus. Pada sisa musim Liga Premier 2011-2012, Scholes tercatat bermain sebanyak 21 kali dengan 17 diantaranya di Liga. Tak hanya sampai di situ, ia kemudian melanjutkan masa comeback-nya dengan mengabdi untuk 1 musim lagi bersama Setan Merah, hingga akhirnya benar-benar memutuskan pensiun pada Mei 2013. Sehingga Scholes secara total telah bermain sebanyak 718 pertandingan untuk United. Bukan hanya Scholes yang pensiun, Ferguson pun menyatakan pensiun dari dunia sepak bola. Kedua legenda United tersebut meninggalkan Manchester United dengan gelar juara Liga Inggris. Paul Scholes melakukan debut internasionalnya saat Inggris melawan Afrika Selatan pada tahun 1997 dan meraih kemenangan 2-1. Dia juga termasuk dalam skuad Piala Dunia 1998. Dan di pertandingan pertama, Scholes memastikan kemenangan 2-0 melawan Tunisia dengan gol telatnya. Inggris tersingkir dari turnamen setelah dikalahkan Argentina. Tetapi turnamen tersebut menjadi awal bagi karir internasional Paul Scholes. Pada 27 Maret 1999, Scholes mencetak hat-trick untuk Inggris dalam pertandingan melawan Polandia. Dia juga mencetak kedua gol melawan Skotlandia untuk mengirim Inggris ke sistem gugur Piala Euro. Scholes sempat masuk ke tim utama Piala Dunia 2002. Namun,
harus bermain sebagai gelandang kiri untuk mengakomodasi pasangan Frank Lampard dan Steven Gerrard. Meskipun memiliki prestasi gemilang bersama MU, pencapaian Scholes saat membela timnas Inggris tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Scholes membuat 66 penampilan dan 14 gol selama 7 tahun karir internasionalnya dan memutuskan pensiun di usia 29 tahun. Scholes bercerita kepada BBC terkait keputusannya meninggalkan Inggris setelah Euro 2004 adalah keputusan yang justru ia sesali. Ada perasaan bersalah ketika ia memutuskan untuk tidak lagi menerima panggilan negara dan hanya berjuang demi nama United. Saya menyesal meninggalkan Inggris begitu cepat. Saya kembali ke United dan sepak bola saya berubah. Saya adalah pemain yang diharapkan mencetak banyak gol di setiap waktu untuk timnas Inggris. Scholes adalah bagian dari timnas Inggris yang disebut memiliki generasi emas. Selain dia, ada nama John Terry, Rio Ferdinand, David Beckham, Michael Owen, dan duet Steven Gerrard dan Frank Lampard yang saat itu menghiasi skuad nasional. Sayangnya, tidak ada satupun yang bisa memberikan prestasi hingga mereka pensiun satu persatu. Keputusan untuk pensiun merupakan hak bagi masing-masing pemain sepak bola. Namun, pensiunnya Scholes saat itu memang tergolong mengejutkan. Selain usianya yang belum terlalu tua, kontribusinya di level klub sangat besar dan seharusnya bisa berguna bagi timnas. Muncul beberapa teori untuk menentukan alasan utama Scholes pensiun dari timnas Inggris saat itu. Ferguson menyebut kalau alasan keluarga menjadi faktor pendorong yang membuatnya memilih mengakhiri karirnya. Alasannya mudah, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Saya sudah bicara dengannya hampir setahun yang lalu ketika ia datang menemui saya dan ingin memikirkan rencananya untuk pensiun. Dia sudah memberikan kontribusi besar bagi Inggris. Dan saya melihat 66 penampilan sudah sangat baik untuk berhenti di puncak karir, kata Ferguson setelah pengumuman resmi pensiunnya Scholes dari timnas Inggris. Namun, muncul alasan-alasan lain yang ditenggarai menjadi penyebab pensiunnya Scholes dari timnas. Salah satunya adalah keberadaan Frank Lampard dan Steven Gerrard. Bahkan tidak sedikit yang menyebut kalau inilah alasan sebenarnya mengapa Scholes memilih mengakhiri karir begitu cepat di timnas. Beberapa manajer yang melatih timnas Inggris saat itu lebih memilih memaksimalkan Steven Gerrard dan Frank Lampard sebagai double pivot di lini tengah timnas Inggris. Scholes kemudian lebih dimaksimalkan sebagai pemain sayap di sebelah kiri. Apes baginya, di saat duet Lampard-Gerrard tidak sebagus yang orang kira, Scholes juga jarang dilirik untuk menggantikan salah satu di antara keduanya. Sebuah ironi mengingat The Football Times menyebut kalau keterampilan yang dimiliki Scholes di atas lapangan adalah gabungan dari Gerrard dan Lampard. Scholes sendiri merasa kalau Gerrard dan Lampard memang jauh lebih baik dan layak untuk bermain sebagai pemain tengah dibanding dirinya. Scholes sendiri juga tidak mempermasalahkan apabila ia bermain sebagai pemain sayap di timnas, mengingat di United ia juga pernah bermain sebagai pemain sayap dan bermain cukup bagus. Saya tahu banyak alasan dari Sven-Goran Eriksson yang memainkan saya sebagai pemain sayap di sebelah kiri. Tapi bagi saya, bermain di posisi itu tidak masalah. Dalam 20 atau 30 laga terakhir, penampilan saya tidak cukup baik, dan Steven Gerrard serta Frank Lampard adalah dua pemain berkelas untuk lini tengah. Saya bermain di sebelah kiri bersama United cukup sering dan cukup sukses. Saya mencetak beberapa gol. Kepindahan saya murni karena alasan pribadi dan bukan karena saya membuat gol yang sedikit. Dalam bukunya My Story, Scholes justru menyinggung soal kepentingan pribadi yang membuat Inggris tidak pernah sukses di dunia sepak bola internasional sejak Piala Dunia 1966. Faktor inilah yang berperan besar ketimbang meributkan siapa yang cocok bermain di tengah antara dia, Gerrard, dan Lampard. Saya muak ketika Anda datang ke tim, Anda ingin menjadi bagian dan bermain baik untuk tim. Akan tetapi, ada individu yang lebih memilih mengejar kejayaan pribadi. Inilah masalah besar pemain Inggris, dan kebanyakan dari mereka terlalu egois.
kata Scholes dalam bukunya. Dalam periode turnamen internasional berikutnya, Steve McLaren maupun Fabio Capello sempat meminta Scholes untuk kembali bergabung dengan timnas Inggris, tetapi dia menolak. Di tahun 2014, Scholes bersama beberapa legenda MU membeli Salford City FC dan berniat membawa klub ke liga. Namun beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan menjual separuh sahamnya kepada miliarder Peter Lim. Kemudian, di tanggal 11 Februari 2019, karir manajerial Scholes dimulai ketika ia menjadi pelatih klub Divisi 2, Oldham Athletic. Namun kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan karena hanya menang sekali dalam 7 pertandingan, serta karena masuknya campur tangan pemilik klub Abdallah Lapsengham dalam urusan tim utama. Scholes selanjutnya banyak tampil sebagai pandit, yang nampak sedikit berbeda dengan Scholes saat menjadi pemain, yang lebih memilih menjauh dari media dan membiarkan performanya lah yang lebih banyak berbicara. Well, demikianlah sekilas cerita tentang gelandang brilian Paul Scholes, the Sai Genius yang menjadi legenda Manchester United hingga legenda Liga Inggris. Dan sekali lagi, untuk mengingat seberapa hebatnya Scholes, kita bisa menilainya dari pujian lawan-lawannya. Every time we were playing them, we needed to find a way to stop it. No.